Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari. Tapi kita semua hari ini hadir dalam satu persekutuan yang luar biasa dalam cinta kasih Kristus ini. Kita semua masih bahagia. Kita semua masih tersenyum. Itu tandanya bahwa Tuhan itu masih sayang ke orang semua. Makna sesungguhnya dari Paskah itu adalah perayaan sukacita dan kemenangan. Dan Injil itu bisa sampai di Mansinam 5 Februari 1855, dan Injil juga sampai di Manoi 27 Oktober 1914. Ini usia yang cukup panjang. Barang siapa yang menyebut tanah Malamoi, dia menyebut Injil, iman, kasih, dan persaudaraan. Sekali lagi, barang siapa yang menyebut tanah Malamoi, dia sedang mengungkapkan peristiwa penting: Injil, iman, kasih, dan pengharapan. Moi artinya Mesias orang Israel. Tentu pasti tidak percaya dan tidak menerima. Tetapi kita harus yakin itu bahwa Yesus itu menjelma sebagai manusia. Yesus itu sebagai manusia pribadi, tapi juga sebagai anak Bapa dalam keilahian. Jadi suku Moi itu menjadi bagian dari Mesias orang Israel. Mengapa Mesias orang Israel? Moi. Karena orang suku memiliki karakter yang penuh cinta kasih kepada semua orang. Tanah ini, negeri ini, mereka bisa menerima semua orang. Dan harta kekayaan yang paling termulia dari ciptaan Tuhan, tanah ini, mereka berikan kepada semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya cintai, saya kasihi, kelas Raja Ampat Tengah ini memang cukup luas. Tapi prinsip kita, semboyan kita, 1 untuk 6, 6 untuk 1. GKI hanya satu saja di tanah Papua. GKI ada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Pemerintahan boleh, tetapi gereja Kristen Injil di tanah Papua tidak boleh dipeta-petakan. Karena GKI itu adalah embrio lahir dari rahim di pulau dan tanah ini. 26 Oktober 1956, di Abe Pura, Jemaat Pengharapan, lahirlah gereja Injili di tanah Papua oleh tokoh penting, guru terbaik, rasul orang Papua bernama Ishak Samuel Kenny. Dan dia yang juga telah meletakkan peradaban dan bernubuat untuk masa depan orang Papua hari ini. Dan saya ingat satu semboyan yang selalu beliau sampaikan: didiklah orang Papua, pagi berpikir, siang bekerja, malam bernyanyi. Kalau saya lihat adik-adik saya tadi menyanyi, termasuk yang tadi solo, saya tadi dengan air mata, saya cucurkan air mata, dan saya itu menembus rasa saya yang paling dalam. Dan memang gereja-gereja yang dibangun di tanah Moi ini, saya perhatikan, saya lihat di mana-mana itu ada keyboard, ada sound system, ada pemain musik, ada penyanyi, dan lantunan paduan suara vokal grup solo yang begitu luar biasa.
Karena memang Tuhan taruh karisma, ya, talenta bagi orang suku Moi untuk selalu bernyanyi. Dan juga orang Raja Ampat itu punya karisma dan talenta untuk bernyanyi. Karuniai, anugerahi sebuah karunia yang luar biasa bagi suku ini. Pergunakan talenta ini untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ibadah seperti ini, biarkan ruang yang cukup untuk umat Tuhan ini mengekspresikan karya Tuhan dan kebaikan Tuhan melalui pujian dan kesaksian-kesaksian mereka. Karena ya mungkin 1 minggu sekali dalam tuntunan cinta kasih Tuhan, mereka mendapat berkat kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, berkat Tuhan. Mereka ungkapkan, ekspresikan di sini. Mereka nyanyi bagi Tuhan. Nah, itu. Jadi beri waktu ruang untuk jemaat ini untuk bernyanyi. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, hari ini kita sama-sama ada di sini untuk menyaksikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah pekabaran Injil di tanah Papua, khusus di Moi Sigin, Raja Ampat Tengah, gedung yang cukup representatif. Saya mau bilang megah juga tidak, biasa-biasa juga tidak, tapi luar dan dalam ini menggambarkan kemuliaan Tuhan ada di sini. Karena apa? Tidak ada orang pejabat dan orang-orang hebat di sini yang bisa bangun gedung gereja ini. Ini adalah sebuah pergumulan panjang dari jemaat Tuhan, sehingga ada kerinduan bahwa cukup sudah kita pakai yang gubuk sana. Kita pindah untuk bangun yang baik, layak, representatif untuk tempat keberhimpunan jemaat untuk merendahkan diri dan menghormati nama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan inilah tempat yang sangat cukup baik bagi saya dan kita semua. Jadi banyak orang hari ini berlomba-lomba memang gedung gereja yang besar, megah. Tapi kadang-kadang kita perhatikan di belakang sana itu kursi-kursi kosong banyak. Yang kedua, kemegahan sorga, kemegahan kebenaran, kemuliaan Tuhan itu tidak terpancar dari perilaku kehidupan jemaat. Ya, baku marah sana, baku dendam sini. Ya, makan tadi saya dengar sekali pujian solo tadi itu, saya merasa menembus batin rasa saya yang paling dalam. Jadi ya, kita berharap di dalam gereja ini jangan ada perlombaan, tapi perlombaan yang baik di dalam karunia-karunia kita untuk memanifestasi ya bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Saya kalau di berbagai kesempatan biasa saya selalu bangga itu saya cetak baju. Itu Bapak Domine Edward Osok punya baju. Biasa saya selimuti dengan jaket saya kemana-mana. Ya, acara di mana-mana saya pakai itu. Karena itu tokoh penting yang dimiliki oleh tanah Papua dari suku Moi dan juga yang meletakkan peradaban bagi orang suku Moi hari ini. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memulai segala sesuatu. Tiga hal yang Tuhan lakukan dengan cara dimensi rencana Tuhan. Yang pertama, Tuhan dengan orang, Tuhan dengan waktu, dan Tuhan dengan tempat. Tiga bagian ini tidak bisa dapat terpisahkan dari satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi dimensi ini bagian yang Tuhan kerjakan dalam standarnya, prinsip di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Minta maaf saya bicara agak lama sedikit karena tadi saya mengarungi laut. Jadi ini pertama kali saya ada di sini. Saya sudah keliling-keliling sana, tapi yang ini yang hari ini saya datang. Pertama juga saya minta maaf untuk ketua panitia. Undangan itu sebenarnya minta 2 kali minta untuk peresmian. Tapi saya bilang, Pak Ceko kasih tunda sedikit kah? Tunda sedikit kah? Tunda sedikit kah? Langsung Pak Ceko bilang ini, Pak Ceko saja yang tetapkan waktu sudah. Saya bilang, tanggal 16 bisa? Oh ya bisa. Ya, terima kasih ya. Iya, luar biasa. Ya, jadi hari ini kita sudah resmikan. Pertama itu Tuhan yang tabiskan, Tuhan yang kuduskan gedung ini. Yang kedua, kita pemerintah ini hanya wakil Allah. Ya, saya dengan ketua klasis dengan Kakak John,
Dan kita semua sama-sama ada di sini dengan hamba-hamba Tuhan. Kita sudah kerjakan bagian kita sampai di sini. Dan selanjutnya pemerintah berharap dari gedung ini harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan. Ya. Gereja sudah bagus, nanti besok bikin teras samping kiri kanan, cor di depan situ bagus. Ya, jangan makan pinan buang-buang di sini. Ya. Bisa toh? Makan rapi, dimasukkan dalam plastik, baru cari tempat yang dibuang. Iya toh? Itu. Yang kedua, bakalan di sini masalah ada dana kampung, jangan datang kasih pecah kaca gereja. Ya. Mungkin kepace kau sebagaimana itu. Iya. Hal yang berikut, tentunya dukungan pemerintah dalam ini. Tadi saya mengawali di awal tadi, ya Kakak John waktu jadi bupati sudah bantu untuk hibah ini 600, dan provinsi saya waktu masih di biro itu tahunnya lalu ya. Saya tahu nama Alfa Mega tapi saya tidak tahu tempatnya di mana. Ternyata di sini maksudnya. Ternyata saya datang juga di sini. Nah, 100 juta ya waktu itu kalau di dalam sistem yang saya pegang, ya. Nah, jadi dan juga bantuan dari para pihak termasuk pribadi, keluarga, ya, perusahaan, ya, lain-lain itu sangat luar biasa. Itu berkat Tuhan. Karena Tuhan tahu ibadah di gubuk itu juga penting. Tuhan memang tidak butuh gedung mewah, ya. Kalau kita lihat perjalanan, Yesus waktu kita kemarin rayakan Paskah itu, Yesus itu mati itu di umur 33 tahun. Mungkin bukan 33 tahun pas, mungkin lebih kurang di bawah itu. Mungkin 32 lebih sedikit. Ya. Itu baru dia mengalami peristiwa Paskah itu. Iya, jadi itu yang sampai tinggal hanya pastori. Ya, rumah pastori ini harus menjadi tempat yang atau rumah ya nanti harus pendeta tinggal baik. Ya kita pemerintah juga berharap Pak Ketua Kelasi segera harus usulkan pendeta penuh yang juga harus ditugaskan di sini karena gedung sudah ada. Ya kalau memang belum ada ya sudah tinggal saja di rumah-rumah jemaat sini barang 6 bulan kah, 7 bulan, 1 tahun kah, sambil ya persiapkan untuk pembangunan pastori. Jadi sian orang tua ini juga sudah lama ini melayani berdiri terus, waktu juga dong istirahat sedikit. Ya. Jadi ya mungkin nanti bisa dilihat sini kepala distrik, kepala kampung, ya lihat tempat yang layak, kasih bedah-bedah sedikit, yang penting ada 2 kamar, 1 apa begitu, pendeta tinggal dulu. Nanti pastori baru dibangun lagi, lihat lagi tahun berikut lagi dibangun. Ya karena Kakak John sudah bikin gedung gereja, jadi mungkin PJ bikin pastori kah? Misalnya toh, saya belum kasih tahu dulu, tepuk tangan ya dulu, tahu sendiri. Iya, jadi gedung ini menggambarkan kemegahan kemuliaan Tuhan di kampung kaum ini. Tidak boleh ada perbedaan di sini. Kau marga ini, kau suku ini, ya tidak boleh ada keributan di sini, orang mabuk di sini, ya. Ini harus berhenti. Tapi Alkitab firman Tuhan tadi, Bu Pendeta Imur tadi sampaikan di gedung pertama tadi, kasih yang sempurna itu hanya 2. Menghormati Tuhan itu kasih kita pertama, dan mengasihi sama manusia. Yang lain itu ilahi itu kita sedang mendewakan 2 Tuhan. Betul toh? Gitu. Stop sudah.